Baik, pemirsa Tali Kata Podcast, pada pagi hari menjelang siang ini, Ya, kita bersama dengan GM Unit Induk Distribusi Bali. Bali, PLN Bali, dengan Bapak Iwayan Udayana. Ya, Selamat siang, Pak. ya, selamat siang. Selamat siang. Pada kesempatan ini, Tali Kata Podcast akan bincang-bincang seputar listrik, seputar UMKM, dan juga termasuk sekitar energi terbarukan yang diproduksi oleh PT PLN. Baik, Pak Wayan, sudah berapa lama Pak jadi GM di Bali ini, Pak? Saya sudah 2 tahun lebih. 2 tahun lebih, Ya. Pak, ya, cukup lama juga, Pak, ya. Ya. Kemudian saya mungkin kita bincang-bincang seputar kaitan dengan ekonomi Bali. Ya, kan, ya. Pak. Ini kan setelah mungkin kurang lebih 2 tahun lebih menjelang hampir 3 tahun ya, Bali ini kan terkena COVID ya, pandemi ini. Ya otomatis juga ekonomi juga kalau data yang sebenarnya saya tahu terkontraksi kurang lebih sekitar minus 9,3% itu. Ya otomatis juga kan penggunaan listrik di Bali otomatis turun juga, Pak, ya. Ya. Gimana, Pak, waktu COVID itu dari sisi penggunaan listrik di Bali ini, kapasitas dan sebagainya itu, Pak? Jadi untuk listrik di Bali ya memang PLN paling terdampak akibat COVID ya. COVID kita tahu kan itu di Bali di awal tahun 2020 ya. Ya, di awal 2020 ini selama COVID itu beban listrik di Bali turun sangat drastis. Sampai berapa turunnya, Pak? Ya, jadi sebelum COVID itu beban puncak tertinggi bisa mencapai 980 megawatt. Itu di awal 2020 ya. Saat COVID itu pernah mencapai sekitar 700-an, jadi hampir 300 megawatt lah, 250 sampai 300 megawatt turun. Dan sekarang sudah mulai berangsur naik ya. COVID dari 20, tahun 2020, 2021, 2022 sudah mulai dibuka pariwisata, dan terakhir di awal 2023 ini beban sudah merangkak sedikit naik, tetapi belum memang kembali ke kondisi awal ya. Beban puncak tertinggi kita itu 951 megawatt tanggal 16 Maret 2023. Jadi tinggal sedikit aja. Nanti kita harapkan mudah-mudahan tetap pulih ini ekonomi Bali khususnya pariwisata sehingga penggunaan listrik kembali lagi seperti saat sebelum COVID. Ya memang kan Bali ini kan daerah tourism, Pak, ya. Jadi kalau kita punya data bahwa 70 bahkan sampai 80% ekonomi di Bali ini ditopang oleh pariwisata. Ya. Jadi bagaimana langkah-langkah PLN dalam hal ini untuk mengamankan sebagai destinasi dunia, Pak? Gimana? Jadi yang pertama, dalam mengamankan kelistrikan untuk mensupport pariwisata di Bali tentunya harus handal. Kami pastikan bahwa neraca daya pembangkit itu aman. Neraca daya pembangkit sekarang di Bali termasuk kemampuan kabel laut itu ada sekitar 1.400 sampai 1.500 megawatt. Ya, yang sudah disiapkan ready nih, Pak, ya? Sudah ready. 1.400 megawatt. Beban tertinggi ya sekarang 951, jadi masih ada cadangan 400 megawatt lebih, sehingga ini termasuk kategori aman untuk pembangkitan. Jadi 1.400 megawatt yang tersedia ataupun ready itu yang diproduksi di Bali sendiri, dari pembangkit Bali sendiri sekitar berapa, Pak, ya? Kemampuan di Bali sekitar 1.000 megawatt, kemudian dari kabel laut sekitar 400, 370-an lah. Jadi kalau dulu mungkin sekitar 2015 kan sempat kita ngalamin yang blackout gitu ya. Nah sekarang berarti tidak lagi, Pak, ya? Karena jadi kita harapkan secara sistem tidak ada lagi kekurangan daya ya. Tidak ada lagi kekurangan daya, jadi mengenai blackout itu kan sebetulnya bukan semata-mata karena neraca daya, tetapi karena proteksi. Jadi sistem defense scheme. Kalau di Bali sekarang, di Bali sudah cukup berkualitas defense scheme-nya. Ya, jadi kita mengenal namanya ADS, Adaptive Defense Scheme. Jadi kita harapkan apapun kejadian pembangkit itu bisa termitigasi sehingga tidak
sampai menyebabkan sistem blackout. Nah, itu sudah lumayan bagus. Ya, karena kan di Bali ini berita apapun ya menyangkut energi kelistrikan ini itu kan akan menjadi berita dunia, Pak. Kalau ada event internasional tiba-tiba mati listrik kan berbahaya itu. Gimana dalam hal menopang untuk pengamanan penyediaan suplai listrik ini, Pak? Di Bali, kemarin kan ada G20. Nah, itu gimana tuh peran PLN? Komitmen kami di Bali adalah totally untuk mensupport andal tanpa kedip. Jadi andal dan berkualitas. Tanpa kedip? Tanpa kedip. Oh. Jadi selama G20 itu kami melaksanakan suplai listrik berlapis. Lapisannya bahkan di beberapa venue utama itu 4 lapis tanpa kedip. Jadi artinya lapis pertama itu penyulang dari gardu yang berbeda. Itu lapis pertama. Apabila satu penyulang gangguan, penyulang yang lain cover. Kemudian apabila kedua penyulang gangguan ada UPS, uninterruptible power supply. UPS ini membuat aliran listrik di venue itu tanpa kedip. Kemudian UPS juga akan disupport oleh pembangkit diesel yang memang support khusus untuk UPS tersebut. Jadi diesel untuk support UPS. Yang ketiga, yang keempat adalah diesel dari pelanggan sendiri itu untuk mensupport venue. Jadi rata-rata yang venue utama di G20 kita 4 lapis, tapi di beberapa venue mungkin ada yang 3 lapis, ada yang 2 lapis. Intinya bahwa kualitas suplai listrik untuk event-event penting di Bali itu sudah kita buat berlapis, selalu ada cadangan untuk suplainya. Jadi artinya di Bali ini kalau boleh dikatakan zero error ya dalam hal untuk pemenuhan listrik di Bali, Pak ya. Nah, mengenai peran PLN misalkan di dalam energi terbarukan gitu, Pak ya. Kan saat ini kan sedang disosialisasikan mengenai dekarbonisasi gitu kan, yang tentu menghasilkan clean energy. Apa barangkali di sini di Bali ini sumber listrik yang berasal dari energi terbarukan? Apa aja, Pak? Jadi PLN Bali tentunya support dan berkomitmen untuk energi baru terbarukan ya dalam rangka net zero emission, transisi energi net zero emission menuju net zero di tahun 2060. Sumber-sumber energi yang sudah ada, sebagian sudah ada mini hidro, sudah operasi. PLTMH, Perusahaan Listrik Tenaga Mikrohidro. Ya, mikrohidro, mini hidro itu sudah ada, sudah beroperasi. Kemudian pembangkit listrik tenaga surya pun sudah beroperasi, itu salah satunya milik Perusda Bangli, itu 1 megawatt. Kemudian ada juga PLTS yang sedang on progress di daerah Karangasem, Kubu itu 2 kali 25 megawatt. Nah, dan demikian seterusnya. Jadi sudah ada di rencana umum pembangkitan tenaga listrik, ya penyediaan tenaga listrik itu komitmen di Bali, ya PLN Bali khususnya untuk membangun pembangkit EBT. Sudah ada tercantum dalam RUPTL. Nah, terus kaitan dengan clean energy ini kan sekarang eranya kendaraan listrik, Pak. Nah, apa peran PLN Bali ini dalam rangka ikut memobilisasi atau mensosialisasikan tentang penggunaan energi listrik ini untuk kendaraan bermotor? Gimana, Pak, di Bali ini, Pak? Jadi PLN Bali tentunya sangat senang, sangat bersyukur dan sangat bangga ikut support ya untuk membantu ekosistem EV (electric vehicle) di Bali. Dan memang di awal-awal ini tentunya lebih banyak inisiasinya PLN penyediaan SPKLU ya, stasiun pengisian kendaraan listrik untuk umum. Jadi di Bali ini sudah tersebar di 19 lokasi, mulai dari Anjungan Betutu Gilimano, di Karangasem, di Bali Selatan, di utara, di Bedugul, itu tersebar. Sudah tersedia SPKLU ya, stasiun pengisian kendaraan listrik untuk umum. Jadi kita khawatir, Pak ya, kalau misalkan kita pakai motor listrik ke daerah Bedugul atau tiba-tiba kemudian ini mau habis nih, ada stasiunnya, Pak ya, di Bedugul, Pak ya? Seharusnya ada khawatir karena kita di Bali dalam penyediaan SPKLU memang tidak mengedepankan bisnis dulu, tapi menginisiasi bagaimana membangun ekosistem EV. Itu bervariasi dayanya dari yang terendah 25 kW, ada yang 50 kW, bahkan ada yang ultra fast charging 200 kW. Ya, memang saya dengar juga kan ada kebijakan gubernur untuk kendaraan listrik ini di Bali, khususnya motor listrik kan. Saya lihat udah mulai, Pak, di daerah Sanur tuh. Ya. Wisatawan pakai kendaraan listrik. Itu sudah ada, Pak, di stasiun Pak ya, penyediaan listriknya itu, Pak. Kalau mobil listrik itu namanya SPKLU ya, stasiun pengisian listrik untuk umum. Tapi kalau untuk motor-motor listrik tentunya sangat masif, itu biasanya pakai colokan saja itu bisa. Kalau PLN itu
siap juga menyiapkan namanya SPLU, stasiun pengisian listrik untuk umum. Itu artinya kita sudah siapkan juga di misalkan lapangan pupulan Renon itu di tempat umum sudah disiapkan. Tinggal membeli namanya listrik prabayar terus dicolok itu sudah bisa ngecas. Itu sudah umum. Jadi artinya kalau misalkan Pak Gubernur ini punya kebijakan entah motor listrik ataupun mobil listrik itu dari sisi infrastruktur untuk penyediaan bahan bakar bahan stasiunnya udah siap Pak ya? Secara umum sekarang kita sudah siap, tetapi tentunya akan kami iringi lah perkembangan itu kemana sehingga kita support. Jadi tentunya kita pilih juga tempat-tempat yang memang supaya aset PLN juga tetap dipakai gitu ya, useful ya. Artinya kita tempatkan di lokasi-lokasi yang memang potensi untuk bisa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk pengisian listrik itu yang kita lakukan. Ya baik Pak. Jadi kalau kami ini sebagai konsumen ini kan ada istilahnya listrik prabayar ya Pak ya. Ada juga listrik pasca bayar. Ini saat ini apakah lebih dominan yang prabayar atau pasca bayar di Bali ini Pak? Di Bali yang pasca bayar tinggal 500 ya, 500 ribu. Udah mayoritas yang prabayar ya? Prabayar sudah. Jadi di Bali yang pasca bayar tinggal 550.000 pelanggan dari total 1,6 juta pelanggan ya. Tetapi dari 1,6 juta ada juga pelanggan yang pelanggan TM. Tapi secara umum prabayar lebih banyak di Bali. Kebijakan untuk memprioritaskan yang prabayarnya dimasukkan apa Pak ya? Apakah biar disesuaikan dengan kondisi konsumen pelanggan atau gimana kebijakannya? Kita sebetulnya melayani prabayar maupun pasca bayar ya. Belum bisa kita transformasi semua ke prabayar. Tapi yang jelas prabayar itu punya keunggulan. Cash flow berkaitan dengan cash flow atau apa Pak? Cash flow-nya oke lah, cash lebih flow perusahaan ya, tetapi ada juga value dari pelanggan, ya tidak usah baca meter, tidak perlu uang jaminan pelanggan lagi, artinya karena sudah membeli di depan ya, tidak perlu. Kalau yang pasca bayar kan ada UJL lagi, membayar UJL ya, uang jaminan pelanggan. Kalau ini tidak perlu dibaca meter, mungkin ada yang merasa sedikit terganggu dengan baca meter, terus bisa mengontrol pemakaian listrik, jadi bisa dilihat terus. Ngontrol kalau memang katakanlah pusat stromnya sudah mau habis ya bisa menghemat ya, bisa juga untuk kontrol di sana. Ya baik Pak Wayan, ini kan PLN sudah memberikan kepesan pada pelanggan Pak ya dari berbagai usahanya. Nah sudah tentu kan PLN feedback buat masyarakat ini, misalkan kan kalau dulu istilah CSR, sekarang apa TJSL apa? Gimana program TJSL di Bali ini Pak? Ya. TJSL di Bali tetap jalan, Pak. Tetap jalan dan kami memang punya kepentingan juga karena pelanggan PLN, masyarakat PLN adalah stakeholder kami. Dan banyak juga aset-aset PLN yang tentunya perlu kita jaga bersama dengan masyarakat. Oleh karena itu ada TJSL ya. TJSL, kita umumnya ada 3 stream TJSL sih sekarang ini yang... Bidang apa aja itu, Pak? Itu pertama pendidikan, yang kedua desa berdaya, yang ketiga adalah UMKM. Jadi 3 stream itu yang kita akan laksanakan tahun ini. Untuk tahun ini berapa Pak? Berapa angkanya nilainya untuk pemberdayaan masyarakat ini, Pak TJSL nih, Pak? Mungkin ada angka? Ya ini informasinya sekitar 2,6 miliar ya. Jadi 2,6 ya seluruh Bali. Tentunya ini angka ini masing-masing unit PLN di Indonesia disesuaikan dengan pengusahaan dari masing-masing unit. Jadi Bali sekitar 2,6 dan ini kita salurkan ke beberapa yang terkait tadi itu yang mengenai UMKM, pendidikan, kemudian desa berdaya. Kalau kaitan pendidikannya apa Pak? Menyalurkannya kemana pendidikannya Pak? Pendidikan itu contohnya misalkan bantuan ke sekolah, kemudian ada juga training ya, training yang artinya meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Bali, ya itu kita support. Baik itu ibu-ibu pemberdayaan perempuan juga termasuk juga ya. Itu artinya meningkatkan sumber daya manusia di Bali supaya lebih produktif, lebih berdaya saing dalam pembangunan perekonomian. Itu kita support sesuai dengan program dari pendidikan yang ada ya. Oh tadi tentang UMKM ke sektor mana aja Pak ini? UMKM di Bali sudah cukup banyak yang kita bina ya. Kita punya salah satu peran dari PLN Bali ini, kita punya rumah BUMN yang dimanfaatkan oleh UMKM.
Itu sekarang sudah ada binaan kita hampir 931 UMKM. Binaan kita itu yang kita salurkan lewat rumah BUMN yang ada di Sesetan, itu kita bina terus supaya bisa membangun perekonomian atau usaha kecil dan menengah yang ada di Bali ya. Itu sudah peran dari kita UMKM, dan tentunya kita TJSA juga support mereka supaya lebih sustain, karena umumnya UMKM ini bisanya kekurangan modal, kendalanya, kemudian kekurangan tempat pemasaran, dan yang berikut adalah kekurangan daya saing dalam hal peralatan atau teknologi ya. Iya. Ya kan ini kan habis pandemi ini kan tentu banyak UMKM yang mengalami kesulitan permodalan. Di antara itu Pak ya, salah satunya permodalan UMKM Pak ya. Mendukung permodalan, alat produksi maupun pemasaran itu yang kita lakukan untuk UMKM. Ya memang tentunya dengan keterbatasan anggaran DJS tadi ya kita tentunya ada prioritisasi juga sih. Iya. Ya. Baik, selain apa tadi udah TJSL, kemudian kalau misalkan ada program dari PLN untuk misalkan masyarakat yang tidak mampu untuk menggunakan subsidi atau apa istilahnya Pak? Ada. Jadi gini, di Bali itu pada intinya rasio elektrifikasi sudah 100% semenjak 2019. Jadi tidak ada kawasan ataupun kampung ataupun perumahan yang tidak ada aliran listrik, semuanya sudah 100% Pak ya? Semuanya sudah siap, tetapi ini kan ada juga rumah-rumah baru, rumah tangga baru yang kita support, atau ada yang daerah-daerah yang katakanlah masih kategori DTKS ya. DTKS itu daerah yang data terpadu yang itu loh, yang kurang mampu itu ya. Itu kita support, dan ada subsidi bagi mereka atau gimana? Kita berikan stimulus itu banyak program-program kita, termasuk biaya tambah daya, diskon tambah daya, diskon penyambungan baru, itu kita kenakan untuk calon-calon pelanggan yang masuk di TKS, baik yang berada di daerah 3T maupun yang di luar 3T. 3T itu maksudnya daerah yang terluar, terdepan, dan tertinggal. Itu kebetulan di Bali ini ada satu ya. Daerah mana itu Pak? Desa Sekartaji. Nah, kita upayakan semua masyarakat di sana. Kabupaten mana itu Pak ya? Di Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Kelungkung. Ya. Itu termasuk daerah yang kita support untuk penyambungan baru maupun tambah daya, dan kita ada diskonnya di sana ya. Nah ini kalau di Bali ini kan seperti saya sampaikan tadi kan leading sektornya kan di pariwisata Pak, industri kecil dan pertanian. Nah ini dalam rangka menyokong ke pariwisata, industri kecil dan lain ini, ada nggak peran PLN dalam rangka menumbuhkan industri ataupun kawasan industri ataupun kawasan ekonomi baru Pak? Seperti apa Pak kebijakannya Pak? Ya. PLN Bali tentunya semangatnya meningkatkan penjualan ya, karena kita ingin support performance atau kinerja keuangan dari PLN Pusat. Jadi semua pelanggan-pelanggan potensi yang ada di Bali itu kita support. Kawasan-kawasan yang sedang kita bukan incer ya, selalu kita support, ini misalkan kawasan khusus kesehatan di Sanur itu kita support. Itu nanti kan apa di Sanur, kawasan apa? Kawasan khusus kesehatan di Sanur yang sedang dibangun pemerintah ini. Yang internasional hospital, rumah sakit internasional itu kita support, dan selalu kita terdepan lah. Begitu butuh listrik ya kita support gitu ya. Kemudian ada juga namanya BTID, Bali Charter Indonesian Development ya, walaupun kita berharap segera berkembang dan listriknya sudah kita siapkan. Kemudian ada juga dulu bandara rencana di Bali Utara, tetapi kelihatannya masih belum potensi karena sudah keluar dari program strategis nasional. Kemudian ada rencana LRT juga dari Pemda Bali, kelihatannya juga belum jelas, tapi kita tetap akan monitor. Kemudian ada juga properti yang satu lagi, properti di daerah mana itu Pak? Yang cukup besar itu di Bali Woodfish itu sekitar daerah Canggu itu. Tapi kita akan monitor karena juga belum terrealisasi secara utuh. Tapi intinya gini, semua potensi-potensi yang membutuhkan listrik kawasan, tentunya PLN Bali siap terdepan untuk mensupport kebutuhan listriknya. Ya memang di Bali ini Pak Wayan, memang ketika pariwisata anjlok ya, misalkan akibat masalah kesehatan, masalah keamanan, itu kan sering terjadi
kontraksi ekonomi ya. Iya. Nah, makanya kan beberapa perbincangan misalkan dengan Bank Indonesia, dengan gubernur mengenai transformasi ekonomi. Makanya dalam rangka mendukung transformasi baru misalkan di bidang kesehatan, pengembangan industri bidang kesehatan dan sebagainya. Kira-kira peran PLN seperti apa Pak dalam rangka transformasi ekonomi ini Pak? Misalkan kan ada ekonomi kreatif, ada mungkin kaitan pengembangan bidang kesehatan, pendidikan yang berskala global, gimana Pak? Ya, intinya gini, PLN itu kan dalam misinya sudah jelas-jelas dari 4 misinya ya, memperhatikan pelayanan kepada stakeholder, membuat listrik menjadi electricity for a better life, menjadi kualitas kehidupan lebih baik, kemudian berwawasan lingkungan, yang ketiga dan yang keempat adalah mendorong perekonomian di daerahnya. Itu yang misi mendorong perekonomian tentunya kami inline dan sekali lagi proaktif ya apabila ada pengembangan kawasan-kawasan industri yang harus disupport listrik. Kami sangat proaktif dan PLN sekarang terbuka untuk berkolaborasi dengan segala pihak, dengan semua pihak yang ingin membangun, meng-create value, membuat kawasan baru. Kita siap berkolaborasi PLN dalam menyiapkan infrastruktur tenaga listrik untuk mensupport kawasan itu. Yeah. Baik, kan ini PLN ini kan punya tugas berat Pak ya dalam penyediaan energi listrik di Bali ini. Ini kan kalau saya baca Pak, kalau misalnya ke PTM ataupun mungkin juga di BUMN pada umumnya itu ada nilai-nilai inti dari bagi kedisiplinan karyawan itu namanya ada akhlak. Apa itu akhlak itu Pak? Akhlak itu adalah core values BUMN. Singkatan apa itu Pak? Akhlak itu adalah amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Jadi ini core values yang ditetapkan dan distandarkan oleh Kementerian BUMN dan harus diterapkan oleh seluruh BUMN. Dan kita di unit Bali pun menerapkan itu akhlak, tidak ditambah, tidak dikurang. Ini kan ini sudah standar. Jadi kita mengimplementasikan apa yang sudah dicanangkan oleh Kementerian BUMN ya, core values akhlak. Adaptif, kolaboratif, harmonis, loyal, akhlak, adaptif dan kolaboratif ya itu. Iya, baiklah. Ini kalau saya lihat prestasi PLN ini, kalau saya baca-baca di media Pak ya, jadi katanya PLN itu menjadi predikat debitur terbaik di nasional versi Menteri Keuangan. Kira-kira termasuk ini yang di Bali ini apa peran untuk sampai kok bisa jadi prestasi seperti itu Pak? Iya, jadi intinya gini, bahwa kemampuan keuangan PLN kan tidak terlepas dari penjualan KWH maupun rupiah pendapatan, dan bagaimana mengutilisasi aset-aset milik PLN supaya produktif. Nah, kita di unit PLN, khususnya Bali juga melakukan yang sama. Ya memang Bali kemarin penjualan kita meningkat cukup tajam karena pariwisata sudah dibuka, tetapi juga kita berusaha memanfaatkan aset-aset yang milik PLN yang bisa meng-creation money value buat PLN ya, misalkan contohnya aset-aset untuk SPKLU, aset-aset yang tadinya kosong kita pasang SPKLU sehingga ada customer experience. Kemudian aset-aset menjual icon termasuk Iconet termasuk juga bagian dari PLN, stakeholder PLN. Ya, kita manfaatkan aset-aset PLN untuk pemasaran internet. Kemudian ada juga aset yang lain ya, yang artinya yang properti-properti yang bisa kita create supaya ada tambahan pendapatan buat PLN, tidak hanya semata-mata dari penjualan KWH. Itu yang kita sebagai persero tentu yang ujungnya kan profit Pak ya. Nah, sekarang saya tanya Pak, karena sekarang era digitalisasi Pak ya. Saya dengar PLN ini kalau urusan digitalisasi ini terdepan. Nah, gimana proses digitalisasi kaitannya dengan distribusi ataupun dengan manajemen di internal PLN, Pak? Ya. Gimana, Pak? Jadi transformasi PLN itu sangat kompleks termasuk digitalisasi manajemen. Jadi transformasi kan ada lean, green, kemudian inovatif dan customer experience. Salah satunya untuk supaya lean itu produktif adalah melaksanakan digital management. Jadi seperti apa tuh digital management itu? Hampir semua proses bisnis PLN itu sudah digital. Mulai dari pembangkitan sudah ada digital itu yang bisa meng-create bagaimana pembangkitan operasi secara andal tapi tetap efisien. Itu ada aplikasinya di pembangkitan, kemudian di pelayanan pelanggan juga demikian. Hampir semua digital ya, ada aplikasi pelayanan pelanggan terpadu. Sekarang sudah semua di HP Pak ya, kita bayar-bayar, kita lihat semuanya dari HP. Ya, itu PLN Mobile salah satunya bisa membayar, bisa nambah daya, pasang baru,
bisa juga cari charger bisa di sana. Jadi dengan ini PLN Mobil adalah salah satu andalan digital management PLN karena kita ingin bahwa pelanggan kita mendapat pengalaman yang baik lah di sana. Laporan gangguan bisa dari sana, itu akan lebih cepat, lebih responsif, dan lebih accountable yang terpenting, tercatat. Sehingga biasa kan kita Pak dulu nih masuk saya sebagai pelanggan kan biasa ke nomor berapa? 123. Nah, 123. Nah, sekarang bisa pakai ini Pak ya. Kalau pakai ini dan lebih tercatat Pak, jadi lebih accountable. Jam berapa Bapak lapor, nanti respon time-nya jam berapa, recovery time-nya jam berapa, itu semua tercatat. Dan catatan ini sangat penting bagi kami untuk meningkatkan kualitas layanan. Jadi siapa yang melakukan apa dengan SLA yang kurang bagus, bisa kita improve gitu ya. Ya mungkin ada beberapa hal yang Bapak sampaikan ke publik, ke masyarakat tentang bagaimana pelayanan terbaik PLN untuk masyarakat atau pelanggan. Mungkin Bapak bisa sampaikan ke masyarakat mungkin beberapa hal. Ya, beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada masyarakat. Yang pertama, mungkin ada beberapa poin ya. Yang pertama, kepada masyarakat, dengan PLN, mari kita jaga keandalan suplai listrik dan menjaga K3. K3 itu keselamatan ketenaga listrikan ya, K2 ya. Apabila ada yang unsafe condition ya tolong dilaporkan ya, karena keselamatan ketenaga listrikan ini juga bagian dari kualitas pelayanan kami. Terus yang kedua, kita mengajak ikut masyarakat pelanggan listrik bertransformasi menggunakan energi bersih, energi listrik dalam segala aspek kehidupan. Katakanlah mulai di dapur menggunakan kompor listrik itu akan lebih hemat, lebih bersih, penggunaan kendaraan dan alat listrik lainnya yang sangat rendah emisinya, tidak ada emisinya bahkan. Iya, nah ini kaitan dengan peran masyarakat nih. Kalau misalkan ini saya punya ide nih bikin pembangkit listrik tenaga surya. Tetapi kapasitas yang saya pakai untuk internal misalkan pribadi ataupun perusahaan cukup bisa dijual ke PLN Pak itu Pak. Ya, kalau itu namanya rooftop. Kalau menjual ke PLN skema IPP itu tidak bisa masyarakat umum karena kalau IPP artinya niat menjual pembangkit surya itu ada di RUPTL. Itu sudah harus masuk di RUPTL. Tapi kalau skema untuk mengurangi pemakaian sendiri lewat rooftop itu PLN juga terbuka. Silakan aja masang rooftop dalam konteks adalah untuk mengurangi pemakaian sendiri. Nah, nanti. Tapi ada sertifikasinya Pak? Tidak misalkan otomatis masyarakat punya klaim seperti itu kan ada sertifikasinya Pak untuk itu Pak. Misalkan saya mau bikin nih pembangkit listrik tenaga solar. Apa mesti ada prosedur khusus gitu Pak? Ya, ada. Jadi pemasangan rooftop harusnya sesuai dengan kebutuhan minimal dari pembangkit. Jadi kalau memasang rooftop lebih besar daripada kebutuhan, ya sebetulnya mubazir juga untuk apa kan ininya. Rooftop itu filosofinya adalah untuk mengurangi penggunaan energi listrik di rumah itu. Jadi dayanya juga harus sesuai dengan kebutuhan minimal. Dan rooftop ini karena dia grid tersambung dengan sistem PLN, dia harus tersertifikasi juga, sertifikat layak operasi supaya kualitas listrik yang dihasilkan oleh rooftop ini juga bagus, jangan sampai mengganggu pelanggan-pelanggan lain yang ada di sekitarnya. Itu ada namanya SLO, sertifikat layak operasi. Ya, gitu. Nah, tapi ini satu lagi ya, termasuk pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Apa di Bali masih ada potensi Pak? Bapak mungkin sebagai pimpinan PLN di Bali ini, kalau bisa punya ide masyarakat ataupun perusahaan atau industri misalnya saya punya ide untuk pembangkit listrik tenaga mikrohidro, masih mungkin kan Pak? Mikrohidro maupun mini hidro, kita lihat memang sungai-sungai di Bali tidak sebesar di daerah-daerah lain ya. Memang sudah dikembangkan di daerah utara sana, di Panji Muara. Tentunya kalau kajian membangun lagi harus dicek layakannya. Antara debit air itu apakah membangun investasinya itu layak, ya, lebih murah daripada nanti penjualannya ini. Kami lihat memang potensi hidro untuk air memang tidak sebesar daerah-daerah lain yang ada sungainya besar. Jadi mungkin barangkali yang tenaga surya ini mungkin yang memungkinkan karena ini kan matahari di mana-mana nih Bali nih Pak ya. Salah satunya surya. Baik Pak Wayan Udayana, para pemirsa Tali Podcast, untuk perbincangan seputar listrik, seputar PLN di Bali ini, kita cukup sekian. Terima kasih Pak Wayan, udah kita bincang-bincang pada siang hari ini. Semoga PLN tetap jaya Pak ya. Ya, dan
tetap bisa memberikan pelayanan yang terbaik buat masyarakat. Mungkin untuk closing statement mungkin Bapak ada sampaikan ke publik, ke masyarakat ya, sebelum kita akhiri. Kami mengucapkan terima kasih atas hubungan yang baik kepada masyarakat pelanggan PLN di Bali yang sangat baik, sangat patuh, sangat comply dan berkualitas dalam menggunakan listrik, dan kami berharap hubungan baik ini berjalan terus bersama-sama membangun daerah Bali bersama PLN. Yeah. Itu, ya. Baik para pemirsa Tari Podcast, kita akhiri podcast pada siang hari ini. Salam Jaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih.